Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita kali ini ya terkait belalang. Ini seru sekali ya, Dok. Tadi di chapter kemarin di chapter sebelumnya kita sudah menjelaskan jenis-jenis belalang yang di wilayah atau yang bisa dikonsumsi. Nah, sekarang kandungan protein sendiri, apakah di dunia kedokteran atau di dunia kesehatan pernah meneliti tentang kandungan protein yang ada di belalang ini? Nah, seperti apa kandungannya? Apakah sama dengan protein-protein lain seperti telur, ya, ayam, atau daging, dan sebagainya? Oke, baik. Silakan, Dokter. Oke, baik. Jadi di dalam dunia gizi, kita mengenal dua zat gizi secara garis besar. Zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro inilah yang menjadi fokus dari si belalang tersebut. Zat gizi makro ini artinya zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak di tubuh kita. Fungsinya banyak, sebagai sumber energi, sebagai zat pembentuk tubuh, ya, seperti otot dan tulang dan sebagainya. Zat gizi makro ini hanya ada 3, lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, di sini belalang ini mewakili proteinnya. Nah, jadi tapi kembali lagi, masing-masing belalang itu kembali lagi zat gizinya ini tergantung dari lingkungannya, lingkungan dia hidup, makanannya dia, dan spesiesnya dia. Beda spesies, beda kandungan gizinya, beda kadar proteinnya, beda lingkungan, beda juga kadar proteinnya. Nah, jadi selain protein sebenarnya, belalang ini juga banyak mengandung zat gizi-gizi lainnya. Seperti dia itu ada lemaknya, walaupun kecil ya, hanya 6,5 gram. Oh ya, untuk biasanya dalam ilmu gizi, kita menghitung kadar suatu zat gizi itu per 100 gram. Per 100 gram ya? 100 gram. Ekor itu berapa gram gitu? Nah, itu dia. Apakah dia sudah masuk ke 100 atau masih belum begitu baru? Artinya baru terhitung gitu ya? Sebenarnya agar mempermudah aja sih. Coba kita hitung nilai suatu zat gizi di suatu makanan per 100 gram. Jadi berdasarkan literatur, per 100 gram belalang itu mengandung protein sekitar 20 sampai dengan 40%-nya. Berarti antara 20 gram sampai dengan 40 gram dari 100 gram belalang tersebut. Nah, tapi jika dibandingkan dengan ikan ya, kita kan lazim sumber proteinnya adalah ikan atau daging-daging kambing dan sapi ya. Kalau kita bandingkan dengan ikan, contohnya ikan tongkol, ikan tuna, itu per 100 gramnya hanya mengandung 24 sampai dengan 24,5 gram per 100 gramnya. Jadi kalau kita lihat, sama-sama kita bandingkan 100 gram belalang dengan 100 gram ikan tuna, justru lebih tinggi kadar protein si belalang. Gitu ya. Bahkan belalang yang dikeringkan, itu kadar proteinnya bisa sampai 40% atau 40 gram. Jadi seluruh badan itu protein semua? Iya, betul. Tapi hati-hati dalam... Itu berapa per 100 gram ya? Per 100 gram. Artinya berapa gram dia, berapa ekor yang bisa... Ya, itu dia. Itu akan menjadi tantangan sendiri ya. Kembali lagi, program ini pasti memiliki tantangan ya. Yang pertama, ketersediaan belalang itu tidak sebanyak atau tidak semudah kita mendapatkan ikan. Dokter, kita agak mundur ke sini. Oke, baik. Untuk kebutuhan cahaya ya. Oke, baik. Lanjutkan. Nah, jadi memiliki tantangannya sendiri pastinya ya. Yang pertama, ketersediaan belalang ini tidak sebanyak kita atau tidak semudah kita mendapatkan ikan atau daging-daging lainnya. Lalu yang kedua, ya pastinya paradigma di masyarakat ya. Nggak lazim nih makan belalang. Apalagi buat masyarakat-masyarakat di luar sana yang belum tahu pasti kadar protein yang ada di dalam belalang tersebut. Ya. Lalu yang ketiga mungkin daerah-daerah tertentu itu mungkin biasa makan ini, tapi daerah-daerah sesuatu itu yang Surabaya saja itu nggak jarang masih menganggap itu adalah sesuatu yang sangat ini ya, sangat aneh ya, betul-betul. Lalu kalau kita lihat dari sisi harga juga sebenarnya, per 1 kilonya itu bisa jadi harganya sekitar 30 sampai dengan 35.000 ya. Sedangkan kalau ikan kita masih bisa mendapatkan 20.000, 25. Jika kita kembali lagi ke anggaran pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi gratis, yang dipatok satu porsinya itu berapa? 10.000. 10.000 ya. Jadi
mungkin untuk Rasanya agak berat ini. agak tidak masuk ini ke sini. Kecukupan gizinya jadi agak berat. Betul. Misalnya satu orang berarti 100 gram, ya satu lauk pauknya butuh 5 atau 6 Betul. belalang. Atau bahkan gitu. lebih, bisa Lebih. sampai 10 ya. Untuk mencapai kecukupan gizi tadi. Tapi Ya, karena keterbatasan anggaran, justru malah sedikit, malah ya. nilai gizi yang diharapkan tidak dapat ya. Nah, sebenarnya belalang itu memiliki produk nilai gizi andalan juga ya, namanya kitosan. Kitosan ini adalah zat yang berguna dalam tubuh sebagai antiinflamasi, Oke. antioksidan ya. Biasanya kita dapatkan di kulit udang, Bapak. Oke. Seperti Jadi itu ya. ya, Sama, dia juga ada kandungannya, ada fungsinya di sama dan kandungannya sama. Apalagi kalau kita tadi kita bandingkan belalang dengan ikan. ya. Coba bandingkan dengan telur. Ya, anggap aja lah satu telur itu kurang lebih 50 gram lah ya. Oke. Itu kita perlu bandingkan 2 telur yang setiap telurnya itu hanya mengandung 6 sampai dengan 7 gram proteinnya. Jadi 2 telur kurang lebih 14 gram. 14 gram dibandingkan 40 gram tadi dari belalang. Mana yang lebih unggul? Belalang justru. Oke. Justru di sini kita kalau kita tahu nilai gizinya malah wah ternyata belalang lebih unggul ya. Baik, baik dokter, semoga ini jadi informasi yang bermanfaat bahwa Ya, baik. apapun itu bahwa ini bisa menjadikan informasi pada masyarakat. Ya nggak perlu kaget dengan Ya, belalang benar. tersebut. Ya secara agama juga diperbolehkan ya. Kemudian juga nilai gizinya juga tinggi. Nah, Betul. tinggal ketersediaan saja. Maka misalnya kalau di Jawa Timur tersedia nggak belalang ini, kalau ternyata menyulitkan ya diganti dong, nggak harus memaksa dengan belalang tadi. Betul. Nah, itu tadi belalang Kembali ke ikan lagi, Iya, nggak apa-apa. iya, kan gitu. Ini hanya pilihan-pilihan saja. Betul. Dan apa yang disampaikan Badan Gizi tersebut juga nggak aneh-aneh banget ya Salah, sebenarnya. benar. Karena ini juga ada nilai gizinya dan proteinnya cukup tinggi. Matur nuwun dokter, semoga Terima ini kasih jadi kembali. manfaat. Ya karena ini programnya TOS, kita akhiri TOS begini dok. Oke, Iya, baik. ya semoga ini tadi bermanfaat diskusi kita dan ternyata belalang proteinnya cukup tinggi ya. Per 100 gram ya dok? Per 100 Per gram 100 mengandung gram 20 sampai dengan 40 gram 20 protein ya? proteinnya. 20 protein, loh, gede. Ini mengalahkan telur bahkan, gitu ya dok? Betul. Bahkan mengalahkan ikan tuna per 100 gram. Artinya ya kalau ditimbang 100 gram, dia mengandung 20 protein. Tinggi banget, dan ini sangat bergizi jika ini dilakukan atau kita konsumsi bareng-bareng. Matur nuwun, semoga ini menjadi manfaat.